Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Kadriah dari jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syahkuala, dengan nomor induk mahasiswa 21 10 10 30 10 10 5. Di sini saya ingin menyelesaikan ujian akhir semester dengan mata kuliah Filsafat Politik. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep pemikiran politik dari salah satu filsuf, yaitu Karl Marx. Karl Marx lahir pada bulan Mei pada tahun 1818 di kota Trier, yaitu Jerman, yang merupakan daerah jajahan Prancis di bawah Napoleon. Dan orang tua Marx ini merupakan orang Yahudi, yang dimana pada saat itu orang Yahudi mendapat diskriminasi yang sangat kejam. Akan tetapi diskriminasi itu hilang ketika adanya Napoleonic Code, yaitu mengenalkan adanya egalitarianisme. Nah, akan tetapi Napoleonic Code itu hilang tiba-tiba karena tidak diberlakukan lagi oleh kaum anti-Yahudi, sehingga pada saat itu orang-orang Yahudi mendapat lagi diskriminasi yang kejam. Kemudian Karl Marx lahir pada masa saat diskriminasi terhadap ayahnya terus-menerus terjadi, sehingga Karl Marx dan ayahnya memiliki kedekatan yang sangat dekat. Pada saat itu Karl Marx juga memiliki perasaan dendam terhadap penguasa karena ia melihat banyak terdapat diskriminasi terhadap masyarakat pada saat itu, bahkan pada ayahnya sendiri, sehingga ia menyimpan dendam terhadap penguasa pada saat itu. Ia berpikir bahwa tidak adanya kebebasan terhadap masyarakat yang hidup pada masa itu. Kemudian Karl Marx ini merupakan anak yang sangat brilian, dan ia juga sangat pandai dalam perihal literatur. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Bonn pada Fakultas Hukum, dan juga di Universitas Berlin ia belajar tentang jurisprudensi. Kemudian pada saat ia melanjutkan pendidikannya, ia banyak pemikirannya dipengaruhi oleh Hegel, yaitu Jung Hegelian, yang biasa dikenal dengan Jung Hegelian. Nah, kemudian ia juga mengkritik tentang karya-karya dari Hegel ini, yaitu seperti ekonomi politik. Kemudian Karl Marx juga menjadi seorang jurnalis di Zeitung. Nah, banyak koran yang diterbitkan, ia mengkritik tentang pemerintahan Prusia pada saat itu. Kemudian Karl Marx belajar ekonomi di Paris, di mana ia juga menjadi seorang jurnalis di salah satu koran Jerman di Paris, sehingga ia bertemu dengan Engels, di mana Engels itu adalah seorang pemikir radikal, dan ia juga seorang dari anak pengusaha kaya raya. Pada saat itu Engels juga sangat berutang budi kepada Marx karena sumbangsi pemikiran-pemikiran Marx yang juga dikenal dengan Marxisme. Kemudian, Marx dan Engels mengkaji tentang konsep kelas-kelas sosial yang ada dalam masyarakat. Mereka melihat adanya perbedaan antar kelas di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian, ia juga mengeluarkan karya yang berjudul tentang Manifesto Komunis, yang dimana di dalam karya tersebut menjelaskan bagaimana perjuangan masyarakat dalam memperjuangkan kelas-kelas sosial pada saat itu. Nah, kemudian pandangan Karl Marx terhadap negara. Ia melihat bahwa eksistensi negara ini dalam memperjuangkan kelas dalam masyarakat itu tidak ada. Kenapa? Karena pada saat itu adanya kelas antar kelas, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Nah, kelas borjuis ini adalah pemilik modal dan kelas proletar ini adalah buruh. Sehingga pada saat itu adanya penindasan dari kelas borjuis terhadap kelas proletar. Jadi Marx ini melihat bahwa negara ini menjadi alat kapitalis untuk menindas kaum proletar itu sendiri. Kenapa? Karena alat-alat produksi segala macam itu hanya dipegang oleh kelas borjuis, sehingga membuat pemikiran Karl Marx ini melihat tidak adanya kebebasan atau tidak ada sama rata terhadap masyarakat.
Sehingga tujuan Karl Marx ini sendiri adalah agar tidak adanya perbedaan antar kelas di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga Marx menekankan bahwa kaum proletar harus berhak juga sama dengan kaum borjuis, karena seharusnya tidak ada perbedaan dalam masyarakat itu sendiri. Dan menurut Karl Marx, seharusnya negara itu tidak ada apabila masyarakat itu melihat semuanya itu sama rata. Artinya tidak ada perbedaan dan tidak ada perbedaan antar kelas ataupun kekayaan, sehingga apabila negara itu ada, bagi dia itu tidak ada gunanya, karena negara itu akan menjadi alat pemisah antar kelas, karena melihat yang mana yang memiliki kekayaan lebih banyak dan yang mana memiliki yang tidak memiliki apa-apa, sehingga menurutnya negara itu tidak ada apabila ketika masyarakat ini melihat semuanya itu sama, artinya adil semuanya, tidak ada perbedaan antar kelas. Karena otomatis apabila negara itu ada, negara akan menjadi alat kapitalis untuk kaum borjuis, yang dimana alat produksi yang mereka miliki lebih banyak, sehingga kaum proletar akan terus tertindas. Baik, begitulah sekian dari pemikiran Karl Marx, yaitu tentang konsep pemikiran tentang negara dan kehidupan masyarakat. Dan saya juga sudah jelaskan tentang latar belakangnya mengapa Karl Marx ingin tidak adanya perbedaan antar kelas. Baik, saya akhiri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.